Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Etika Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Nur Hayati Siregar. Next. Penelitian ini disusun oleh tim dari mahasiswa program studi akuntansi Universitas Cyber Asia yang terdiri dari saya sendiri Dea Erisa Putri, Dava Fatan Mubina, Hasna Aziza Syatsa, Koko Widiatama Putra, Nadia Eno Melinda, dan juga Nanda Mela Rosmida. Next. Pada bab 1 pendahuluan ini, kami akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penelitian yang telah dilakukan, yang difokuskan pada isu kepatuhan pajak UMKM. Next. Untuk yang pertama adalah latar belakang. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan juga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Hal ini berdasarkan sumber dari Kemenkop UKM. Namun, partisipasi mereka dalam sistem perpajakan masih tergolong rendah. Faktor teknis seperti pemahaman perpajakan serta faktor non-teknis seperti etika dan juga sikap terhadap otoritas pajak menjadi penentu dalam kepatuhan. Penelitian ini juga merupakan bentuk latihan akademis dalam memahami dan menerapkan metode ilmiah. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 3 pernyataan utama. Yang pertama adalah apa saja karakteristik dan tahapan penelitian ilmiah yang relevan untuk perpajakan dan akuntansi. Kedua, bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan UMKM. Ketiga, sejauh mana etika pelaku UMKM berkontribusi terhadap kepatuhan perpajakan. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tahapan penelitian ilmiah di bidang perpajakan, menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menilai pentingnya etika dalam mendukung kepatuhan tersebut. Next. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama. Yang pertama, secara akademis sebagai referensi dan panduan bagi mahasiswa dan peneliti dalam menyusun proposal ilmiah. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan juga otoritas pajak dalam menyusun kebijakan berbasis edukasi dan juga pembinaan etika. Untuk nextnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. untuk selanjutnya kami akan membahas bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam bab 2 ini dijelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual atau topik kunci. Untuk lanjut, yang pertama yaitu landasan teori. Terdapat 4 bahasan pada landasan teori. Yang pertama adalah pengertian UMKM. UMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Ciri-ciri UMKM yang pertama, modal terbatas, jumlah tenaga kerja relatif sedikit, dikelola secara mandiri oleh perorangan atau kelompok kecil, dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan wawasan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, tata cara penghitungan, pelaporan, dan juga pembayaran pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, menganut sistem self-assessment, yaitu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Yang ketiga yaitu kepatuhan wajib pajak, merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara. Kepatuhan wajib pajak ini terbagi menjadi 2, yaitu formal dan juga material. Kepatuhan formal merupakan kondisi wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Contohnya yaitu mendaftarkan diri atau memiliki NPWP dan menyampaikan SPT tahunan secara benar dan juga tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material adalah kondisi wajib pajak yang secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang.
Contohnya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu etika wajib pajak. Menurut Mardiasmo, etika wajib pajak adalah suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Etika wajib pajak ini dapat diartikan sebagai sikap dan nilai moral yang dimiliki oleh individu atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan jujur, sukarela, dan bertanggung jawab. Etika ini menjadi dasar bagi kepatuhan pajak baik secara hukum maupun secara sukarela. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan penelitian terdahulu. Jadi pada topik ini kami mengambil tiga penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Mahdalena pada tahun 2022 dengan hasil bahwa eh, kedua variabel yaitu pengaruh per- pemahaman perpajakan dan juga etika wajib pajak itu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan baik secara parsial maupun simultan. Kemudian untuk penelitian kedua yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar UMKM di Kota Manado. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Dede Febrianto Mahyudin pada tahun 2022 dengan metode yang digunakan itu metode kuantitatif dengan hasil bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan terhadap kepatuhan membayar UMKM. Namun tingkat pendidikan itu tuh wajib pajak pada UMKM tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Dan untuk penelitian ketiga itu dengan judul penelitian mengenai pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi pada penelitian dilakukan oleh Rizky Indrawan juga Bani Binekas pada tahun 2018 dengan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif menunjukkan bahwa eh, terdapat pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi, sehingga perlu adanya peningkatan pajak UMKM di Kota Cimahi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari pemahaman pajak dan juga pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM tersebut. Dari tiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kami lakukan. Jadi tujuan pada penelitian ini itu akan lebih mendalam dengan kelompok populasi yang berbeda dengan metode penelitian yaitu menggunakan kuesioner dan kuantitatif. Dan gap yang ingin diisi oleh penelitian inilah peneliti ingin menguji kembali hasil penelitian di tahun sebelumnya dengan lingkup atau kelompok populasi yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap pemahaman tentang pengaruh perpajakan dan juga etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama X. Next, selanjutnya terkait dengan kerangka konseptual atau topik kunci pada penelitian yang akan kami lakukan. Jadi, kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara pemahaman perpajakan, etika wajib pajak, dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama X. Jadi, kerangka ini tuh menunjukkan bagaimana kedua variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan dan juga etika wajib pajak, itu mempengaruhi variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak pada eh, KPP Pratama X. Dan antar variabel tersebut memiliki kesinambungan pastinya satu sama lain dan berkaitan, sehingga pada kerangka konseptual ini mengusulkan bahwa pemahaman perpajakan dan juga etika wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama X. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman dan juga etika wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak di populasi yang kita ambil. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian, yang akan menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, populasi, sampel dan teknik sampling, serta sumber dan metode pengumpulan data.
Next. Yang pertama kita bahas tentang jenis penelitian. Jadi dalam penulisan makalah ini kita menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan metode statistik, matematika, maupun komputasi. Penelitian kuantitatif sendiri berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen, data analisis secara statistik untuk menguji sebuah hipotesis, dan hubungan sebab akibat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan dengan eksperimen maupun survei. Fokus penelitian kuantitatif sendiri diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi jenis penelitian kuantitatif ini kita pilih untuk menguji hubungan antara kausal antara variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan etika wajib pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian kuantitatif sendiri memungkinkan untuk menggunakan analisis statis untuk mengukur pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut kami lakukan untuk memvalidasi hipotesis menggunakan data numerik yang dapat diukur. Selain itu, data kuantitatif sendiri juga memungkinkan untuk generalisasi sampel ke populasi UMKM di KPP Pratama X, terutama dengan sampel yang diambil menggunakan rumus Lovin. Next. Selanjutnya terkait pendekatan penelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan deduktif yang dimulai dari teori dan konsep yang telah ada dan kemudian dilakukan pengujian data empiris di lapangan. Pendekatan deduktif sendiri adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum yaitu pemberian penjelasan tentang penjelasan ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu berupa penerapan dari rumus atau teorema. Pendekatan deduktif sendiri dimulai dari analisis teori umum dengan menelaah teori dan penelitian terdahulu untuk membangun kerangka konseptual yang kemudian dilakukan perumusan hipotesis awal berupa dugaan hubungan antar variabel berdasarkan teorinya. Selanjutnya adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis tersebut dan diakhiri dengan analisis statistik dengan mengolah data tersebut untuk memverifikasi hipotesis. Pendekatan deduktif ini sendiri kita pilih dalam pembuatan makalah karena pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian kami dalam menguji teori yang ada, yaitu studi tentang pengaruh pemahaman perpajakan dan etika pajak terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM pada KPP Pratama X. Selain itu, langkah-langkah sistematis pada pendekatan deduktif juga memudahkan kami dalam melakukan penelitian serta mengurangi adanya bias. Data numerik dari hasil kuesioner yang kami sebar dapat diolah secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur, serta dari sampel tersebut representatif dapat diaplikasikan ke populasi yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya masih dalam bab 3, yaitu terkait dengan populasi sampel dan teknik sampling. Yang pertama, populasi itu sendiri diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari untuk ditarik kesimpulannya. Sampel yang baik memiliki sifat representatif terhadap populasi. Dalam penelitian ini, populasi yaitu seluruh wajib pajak usaha mikro kecil menengah yang terdaftar di kantor pelayanan pajak KPP Pratama X. Populasi tidak hanya mencakup mereka yang terdaftar, tetapi juga mereka yang secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya, seperti menyampaikan SPT tahunan atau melakukan pembayaran pajak. Populasi ini menjadi target utama karena memiliki relevansi langsung dengan variabel-variabel yang diteliti, yaitu pemahaman perpajakan, etika wajib pajak, dan tingkat kepatuhan. Untuk yang kedua, terkait dengan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui kuesioner dengan jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 100 responden. Selain itu, kita juga dapat menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel dengan rumus yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali alfa pangkat 2 plus 1 dengan keterangan N kecil merupakan sampel yang akan kita cari, N besar merupakan populasi,
Alfa merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi, misal 1%, 5%, atau 10%. Dengan populasi sebanyak 1.000 wajib pajak, kita temukan sampel sebanyak 91 responden. Lalu untuk yang selanjutnya, teknik sampling, kita menggunakan purposive sampling yang merupakan salah satu teknik non-probability sampling yang merupakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua wajib pajak UMKM relevan dengan penelitian. Kriteria tertentu yang dapat digunakan meliputi wajib pajak bersedia menjadi responden dalam penelitian, yang kedua wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama X, yang ketiga wajib pajak merupakan pelaku UMKM, dan yang terakhir wajib pajak aktif dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dalam 2 tahun terakhir. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian merupakan dasar utama untuk memperoleh data atau informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer, diperoleh dari tanggapan langsung para responden atas penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar dan atau yang berada pada wilayah KPP Pratama X. Dan yang kedua, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti peraturan perpajakan, laporan kepatuhan pajak, data statistik dari DJP, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan sumber literatur lainnya. Metode utama pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup di mana responden akan menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Kuesioner ini nantinya dibagikan via Google Form melalui KPP Pratama X dengan tujuan untuk mengukur 3 variabel utama yaitu pemahaman perpajakan, etika wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kuesioner ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert 1-5 dengan skor 5 menunjukkan sangat setuju dan skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju. Untuk memastikan bahwa setiap variabel diukur dengan tepat dan relevan, kami menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang memuat variabel, indikator, pernyataan, dan skala yang digunakan yaitu skala Likert 1-5. Pertama, yaitu variabel pemahaman pajak. Indikatornya pengetahuan umum tentang perpajakan, pemahaman jenis pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM, kesadaran terhadap peran pajak dalam pembangunan negara, dan pengetahuan tentang sistem self-assessment dan insentif. Variabel kedua, etika wajib pajak. Indikatornya kejujuran dalam menyampaikan laporan pajak, niat dan kemauan memenuhi kewajiban perpajakan, tanggung jawab sebagai warga negara, dan kepedulian terhadap kebermanfaatan pajak. Dan yang ketiga, variabel kepatuhan wajib pajak, indikatornya kepatuhan dalam registrasi sebagai wajib pajak, ketaatan dalam pelaporan pajak, kepatuhan dalam pembayaran pajak, kesesuaian data yang dilaporkan, dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban. Untuk pertanyaan dari setiap indikatornya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Selain itu, kami juga melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan memperkuat teori dan konteks penelitian. Dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari informasi dari berbagai sumber literatur terkait seperti peraturan perpajakan, laporan kepatuhan pajak UMKM, dan sumber literatur lainnya sebagaimana tertampil dalam slide. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.